Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, tentu komentar yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencerdaskan banyak orang, baik Kristen dan Muslim. Kenapa saya katakan mencerdaskan? Supaya kita yang memiliki keyakinan yang berbeda sama-sama tahu perbedaan, bukan untuk memperuncing perbedaan akhirnya menjadi keruh, tetapi untuk saling menghormati. Oke? Jadi video kali ini untuk mencerdaskan banyak orang bagaimana umat Islam itu berdiri dalam keyakinannya dan memegang Quran dan hadis sebagai yang diyakini, dan Kristen juga memegang Alkitab dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Benar bahwa ini disebut agama samawi, tapi bukanlah berarti sama. Nah, khususnya bagi orang-orang Kristen supaya tidak mudah dibodohi oleh para mualaf-mualaf gadungan yang langsung dilabelisasi ustadz, dan mereka pintarnya mencocokologi sesuatu yang ada di Quran, ada di Alkitab. Dan saya berharap seluruh gereja, para pendeta juga boleh mengajarkan hal ini. Kenapa? Supaya jemaat itu mengerti bahwa yang vital di dalam Alkitab dan yang vital mungkin di dalam Quran itu tidak ada persamaan sama sekali, walaupun kita bisa cari benang merahnya. Nah, kita akan melihat pemaparan berikut teman-teman. Jadilah cerdas, jangan mudah dimualafkan, jangan mudah digoyahkan. Karena kamu tidak belajar Alkitab, karena kamu tidak baca literatur, karena kamu tidak mendengar YouTube para apologetik Kristen. Haleluya. Oke, ini dia teman-teman videonya. Jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Isa Al-Masih versi Quran. Tahukah teman-teman bahwa Nabi Isa Al-Masih itu adalah nabi yang namanya paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, jauh lebih banyak dibandingkan Muhammad. Kemudian cerita-cerita mengenai Isa Al-Masih di dalam Quran ini juga tersebar ya hampir di banyak surah di dalam Quran. Tapi spesifik kali ini kita akan mengambil dari Quran surah Maryam ya, Quran surah 19 ayat 16 sampai 21. Kita lihat dulu ceritanya. Dan ceritakanlah atau katakanlah ya Muhammad dalam kurung kisah Maryam di dalam kitab, katanya dalam kurung Al-Quran. Tentu saja waktu Al-Quran belum ada ya. Jadi di dalam kitab maksudnya tentu saja di dalam kitab Injil ya. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Ini maksudnya adalah bait suci Salomo pada waktu itu. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dalam kurung dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami dalam kurung Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya, jadi roh yang daripada Tuhan yang mereka sebut dengan malaikat Jibril, walaupun ini tidak pasti ya, menampakkan diri kepada Maryam itu di dalam rupa manusia yang sempurna. Jadi malaikat ini bisa menjelma menjadi manusia yang sempurna. Bahkan kadang-kadang malaikat ini bisa menyerupai Dahyah Al-Kalbi ya, yang di dalam Islam itu adalah merupakan orang paling ganteng di dalam suku Quraisy katanya, yang sering datang kepada Muhammad malam-malam di dalam tendanya ya. Dan Muhammad berkata, oh itu bukan Dahyah Al-Kalbi loh, itu Jibril katanya ya, tapi serupa persis kayak Dahyah Al-Kalbi. Kita lanjutkan bacanya. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Ya, jadi Maryam ini pertamanya takut nih, siapa nih kok ada laki-laki ya datang-datang di kamar gue katanya ya. Kemudian dia Jibril dalam kurung berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Ya, jadi kemarin mengatakan Yesus Kristus kan kotor, lahirnya dari vagina dan sebagainya. Tapi mereka tidak membaca sendiri di dalam Qur'annya ya, bahwa Isa adalah seorang laki-laki yang suci. Ya, yang mereka merujuk hal ini kepada Yesus Kristus katanya.
Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina, katanya. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Jadi di dalam cerita ini kita melihat siapa yang memberikan kabar gembira kepada Maria? Roh Allah. Ya, mereka menganggapnya ini Jibril, tapi tidak ada tulisan Jibril sama sekali di situ. Ya. Sumber cerita, ya, ini adalah di dalam Injil Apokrifa Yakobi, ya, atau Injil Proto Evangelium Yakobi. Ini kisah mengenai Maryam ada di situ. Dikatakan di dalam Injil Gnostik ini, sewaktu Maria berusia 3 tahun, ia dipersembahkan oleh orang tuanya di bait Allah. Maryam berada di dalam tanggung jawab Imam Zakaria. Ini sejalan dengan apa yang ada di dalam Quran. Ya, Quran mengatakan Maryam itu berada di bawah tanggung jawab Zakaria. Hal ini tidak lumrah, ya, atau tidak wajar di dalam tradisi Yahudi, karena biasanya diserahkan itu adalah anak laki-laki, bukan anak perempuan. Kemudian dikatakan di dalam Injil Apokrifa ini, hingga pada usia 12 tahun, Maryam ini berada di bait Allah, dan ketika dibawa pulang ke rumah Yusuf yang memenangkan undian, jadi diundi pada waktu itu, ini sejalan dengan kisah yang ada di dalam Quran juga. Kemudian datanglah malaikat kepadanya dan memberitakan perihal bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus Kristus, ya. Ini sejalan di dalam Quran mengenai Isa Al-Masih, ya. Kisah ini termuat di dalam Injil Yakobus pasal 10 ayat 1 sampai 16. Sementara itu diadakanlah sidang para imam dan mereka setuju. Marilah kita membuat tabir bagi Allah. Kata imam besar, panggillah perawan dari suku Daud. Maka para pemuka bait Allah mencari kemana-mana dan menemukan 7 orang. Maka imam besar ingat kepada perawan Maryam bahwa ia berasal dari keluarga Daud dan suci di mata Allah. Maka para pembantu bait Allah segera mengambilnya lalu membawa gadis itu ke bait Allah. Nah, apa yang salah dengan perikop ini, teman-teman? Mempersembahkan perempuan ke bait Allah bukan hal yang lumrah bagi orang Yahudi. Ya, karena biasanya yang dipersiapkan menjadi imam di bait Allah adalah laki-laki, misalnya Samuel. Ya, itu sebabnya di dalam Alkitab, ya, kisah Maria yang dipersembahkan di bait Allah tidak mungkin ada, ya. Ini karena menyalahi tradisi pada waktu itu. Dan ini merupakan cerita yang berbeda dengan Alkitab kita. Di dalam Injil Proto Evangelium Yakobus atau Proto Evangelium Yakobi yang ke-10 dikatakan, dan ada sidang para imam berkata, mari kita membuat tabir untuk bait suci Tuhan. Kalau di Quran dikatakan Maria memasang tabir, ya, bagi dirinya sendiri. Kemudian di pasal yang ke-11 dari Injil Proto Evangelium Yakobi ini dikatakan, dan Maria itu mengambil kendi, pergi mengisinya dengan air, dan lihat sebuah suara berkata kepadanya, bersukacitalah yang diberkati, Tuhan menyertaimu, berbahagialah kamu di antara wanita. Kemudian Maryam ini melihat ke sekeliling, ke kanan, ke kiri, ya, untuk melihat dari mana asal suara itu. Dan dia menjadi ketakutan. Kemudian dia pergi ke rumahnya, dikatakan, dan meletakkan kendi itu, dia mengambil benang ungu itu, duduk di kursinya dan memintal kain ungu itu. Dan lihat, seorang malaikat Tuhan berdiri di hadapannya berkata, jangan takut Maryam, karena kamu telah menemukan kasih karunia di hadapan Tuhan. Kamu akan hamil oleh firman Tuhan. Dan mendengar ini, Maryam mempertanyakan dirinya sendiri berkata, akankah saya mengandung dari Tuhan, Tuhan yang hidup, dan melahirkan seperti semua wanita melahirkan? Dan malaikat Tuhan berkata kepadanya, bukan seperti itu Maria, karena kuasa Tuhan akan menaungi kamu. Jadi orang suci yang akan lahir dari kamu akan disebut Putra yang Maha Tinggi. Dan kamu akan menamainya Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dan Maryam berkata, lihat, aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Jadi ini adalah cerita yang ditambah-tambahi, ya, di luar Alkitab sendiri. Sekarang kita lihat nih teman-teman, Injil Proto Evangelium Yakobi, ya. Ada sekitar 130 manuskrip Yunani yang berisi Injil masa kanak-kanak Yesus menurut Yakobus ini. Tetapi pasti ini penulisnya bukanlah Yakobus Rasul Yesus ataupun Yakobus saudara Yesus. Sebagian besar naskah ini berasal dari abad ke-10, ya, atau setelahnya. Naskah-naskah yang paling awal yang diketahui itu ditemukan pada tahun 1958 yang sekarang disimpan di perpustakaan Bodmer Jenewa. Naskah ini berasal dari abad ketiga, namun banyak dari bacaannya yang tampaknya sekunder.
Penulis yang mengaku sebagai Yakobus, saudara tiri Yesus, penulis ini sebenarnya tidak mungkin Yakobus ya, karena penulisnya tampaknya bergantung pada Injil Matius dan Injil Lukas ya di dalam cerita itu. Hanya Matius yang memberitahu kita tentang pembantaian bayi yang diatur oleh Herodes. Sementara hanya Lukas yang memberitahu kita tentang kelahiran Yohanes kepada Elizabeth. Yakobus, ya, saudara Yesus, mati di tangan Ananias. Ini terjadi tahun 62 Masehi. Dan karena Injil Matius dan Injil Lukas disusun kemudian, Injil Yakobus masa kanak-kanak Yesus ini pastilah mempunyai nama samaran, dan inilah Injil yang palsu ya. Kita tidak memakainya walaupun katanya ada gereja yang memakai Proto Evangelium Yakobi ini. Tetapi kalau kita melihat dia dari integritas manuskrip itu sendiri, tidak mungkin ini yang menulis adalah Yakobus, dan ini pasti bukan cerita aslinya. Kita lanjutkan baca kisahnya ya, kelahiran Isa Al-Masih versi Quran. Quran surah Maryam, Quran surah 19 ayat 22 sampai 26. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Jadi di sini tidak ada cerita mengenai Yusuf dan sebagainya ya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Jadi Maryam ini diceritakan di dalam Quran sangat kesakitan. Ini tidak sesuai dengan Alkitab ya. Maka dia berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Ini tidak tahu siapa yang berseru ya teman-teman. Kalau Quran mengatakan ini Jibril, tapi di situ tidak ada tulisannya sebenarnya. Orang yang berseru dari tempat yang rendah ini berkata, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Jadi udah dalam kondisi mau melahirkan, kesakitan, masih harus menggoyangkan sebuah pohon kurma. Anda tahu batang pohon kurma itu satu pelukan manusia dewasa ya. Jadi pohonnya sangat kuat sekali, nggak mungkin bisa digoyang ya. Kemudian berkata, "Maka makan dan minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Dari mana cerita dongeng ini diambil? Ini adalah Injil palsu Matius ya. Ini adalah Injil pseudo Matius 20. Beberapa penggalan dari isi Injil ini adalah kisah Yesus yang dilahirkan di bawah pohon kurma. Maka kata bayi Yesus yang ada di pelukan dada ibunya, perawan Maryam, wajahnya tersungging senyum. "Wahai pohon, rendahkanlah dahan-dahanmu untuk memberi makan ibuku dengan buah segarmu." Maka pohon itu mendengar dan menundukkan dirinya ke kaki Maryam. Lalu makanlah mereka semua buah-buah dari pohon itu. Setelah itu, ketika mereka sedang mengumpulkan buah-buah itu, pohon itu masih menunduk, menunggu perintah selanjutnya. Kemudian Yesus berkata, "Angkatlah dirimu wahai pohon kurma, dan satukanlah dirimu dengan pohon-pohon Bapakku yang di surga. Tetapi bukalah akar-akarmu dan berikanlah airmu dari tanah untuk menyegarkan kami di sini." Demikianlah mereka telah memakan dari buah kurma itu dan meminum air segar yang keluar dari akar-akar pohonnya. Dan ketika mereka melihat air itu, mereka mengisi kantong airnya penuh. Maka disegarkan dahaga mereka, mereka sangat senang sambil memuji Allah. Jadi dari sini kita melihat sumber cerita dongeng di dalam Quran ini adalah Injil palsu, ya. Injil pseudo Matius atau Injil palsu Matius ini adalah bagian dari apokrifa Perjanjian Baru dan kadang-kadang menggunakan nama The Infancy Gospel of Matthew atau Injil kanak-kanak Yesus menurut Matius. Tetapi nama sebenarnya dari teks di zaman kuno ini adalah The Book About the Origin of the Blessed Mary and the Childhood of the Savior atau kitab tentang asal-usul Maryam yang terberkati dan masa kanak-kanak Juru Selamat. Pseudo Matius adalah salah satu genre infancy gospels yang berusaha mengisi detail kehidupan Yesus dari Nazaret hingga usia 12 tahun yang secara singkat diberikan di dalam Injil Matius dan Lukas. Jadi di dalam Injil asli kita itu memang tidak diceritakan secara detail, bahkan ketika Yesus berumur dari bayi kemudian umur 2 tahun kira-kira ya, saya kira-kira umur 12 tahun kita nggak tahu nih apa yang terjadi ya. Padahal jelas pasti dia seperti anak-anak Israel pada umumnya, yaitu pergi sekolah ke yeshiva ya. Kemudian di barat Injil ini menjadi sumber dominan untuk siklus yang menggambarkan kehidupan Maria, terutama sebelum abad pertengahan pada waktu itu, ya. Karena orang kepo banget, kemana nih Yesus pada waktu kanak-kanak pada waktu itu ya. Jadi mereka ngarang-ngarang cerita. Dan karena pada waktu itu tuh belum ada yang namanya hak
copyright teman-teman ya. Belum ada yang seperti sekarang kalau Anda nulis buku kemudian di-copy sama orang lain, Anda berhak mendapatkan royaltinya. Pada waktu itu belum ada hak royalti seperti itu. Sehingga orang ketika menulis buku, mengarang buku, mereka mengambil nama-nama yang sudah tenar pada waktu itu ya. Nah, perhatikan teman-teman, Injil Pseudegrapha ini ditulis sekitar abad ke-5, kira-kira tahun 464 Masehi. Jadi tidak mungkin ditulis oleh Rasul Matius, karena Matius itu meninggal sekitar tahun 70-an. Ya. Oke, jadi tadi kita sudah melihat ya, sumber cerita dongeng di dalam Quran ini adalah sumber-sumber dari Injil-Injil palsu yang ditulis ratusan tahun setelah semua rasul-rasul ini mati. Ya, jadi kisahnya tidak bisa diverifikasi. Kita baca kelanjutan kisah Isa di dalam Quran ini. Quran surah Maryam ya, Quran surah 19 sekarang ayat 27 sampai 32. Kemudian dia Maryam ini membawa bayi Yesus ini, bayi Isa ini katanya ya, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar." Jadi mereka menuduh Maryam ini berzina. Ini bisa dihukum rajam pada waktu itu. Karena tidak ada Yusuf di dalam Quran, teman-teman. Dan ini sangat mengherankan. Ya. Kemudian mereka berkata, "Wahai saudara perempuan Harun." Ini adalah kesalahan yang paling fatal di dalam Quran. Jadi Maryam itu dikatakan binti Imron dan saudara perempuan Harun. Ya, jadi saudaranya Musa dan Harun. Allah yang sejati, Allah yang benar, yang maha tahu itu tidak mungkin bisa salah sejarah ya, mengira bahwa Maryam saudara perempuan Harun dan Musa adalah Maryam ibu Yesus. Ya, ini konyol sekali nih ya, konyol sekali. Dikatakan ayahmu bukan seorang yang buruk perangainya dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya ini, bayi Isa Al-Masih ini katanya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak bayi yang masih ada di dalam ayunan itu? Tapi bayi Isa ini, baby Isa ini, ya bisa berbicara pada waktu dia masih bayi, dikatakan. Isa itu berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dan dia memberiku kitab, dalam kurung Injil. Kapan ini ya Allah memberi Isa kitab? Dia baru lahir beberapa jam, mungkin beberapa hari ya yang lalu. Kapan diberi kitab? Pada waktu di dalam kandungan ya, Isa ini diberi kitab ya, karena ini past tense dalam bentuk lampau ya. Dia sudah memberiku kitab katanya, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi belum lahir aja Isa ini sudah jadi nabi ya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi jelas ini adalah dongeng Isa Al-Masih versi Arab yang sama sekali tidak mencerminkan kisah Yesus Kristus abad pertama ya, yang lahir di dalam keluarga Yahudi ya. Ini benar-benar versi Arab dan diambil dari Injil-Injil palsu. Sekarang kita baca nih Ali Imran, Quran surah ketiga ayat 45-46, dan juga Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 110. Ingatlah ketika para malaikat berkata, tadi roh yang memberitahukan mengenai kelahiran Isa Al-Masih, di sini para malaikat. Jadi ada banyak malaikat. Mana yang benar ini? Ya, para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kalimatnya ya, atau firman darinya, dalam kurung seorang anak laki-laki, seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam ya. Jadi belum lahir ya, Yesus ini sudah ada ya, karena dikatakan sudah punya nama. Firman Allah ini sudah punya nama, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan dalam kurung kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang saleh. Kemudian kita baca di Al-Maidah, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu. Wow. Jadi tadi diberi kitab itu maksudnya diajar menulis pada waktu Isa di dalam kandungan ya. Mengajarkan menulis kepadamu hikmah, Taurat dan Injil. Tadi ingat ya, di surah Maryam dikatakan Isa itu sudah diberikan kitab. Sudah diberikan kitab.
kitab pada waktu dia di dalam kandungan. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku, katanya. Dari mana cerita dongeng ini diambil? Sumber cerita dongeng ya di mana dikatakan Isa Al-Masih ini bicara sejak waktu masih bayi atau umur beberapa hari. Ini adalah The Syriac Infancy Gospel atau Injilu Tufliyah ya, atau di Arabic Infancy Gospel. Dikatakan di dalam Injil Apokrifa ini, ketika itu Yesus ya, dia itu masih kecil, masih bayi, berbaring di buayan ibunya. Dia berkata kepada Maria, ibunya, sesungguhnya aku adalah Al-Masih, anak Allah, Logos atau firman yang telah engkau bawa atau engkau kandung, seperti yang malaikat Jibril katakan kepadamu, dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan dunia. Nah, Injil masa kanak-kanak Yesus dalam bahasa Suriah ini juga dikenal sebagai Injil masa kanak-kanak Yesus dalam bahasa Arab. Ini adalah tulisan apokrifa perjanjian baru tentang bayi Yesus, dan kemungkinan disusun pada awal abad ketiga. Ini merupakan cerita dongeng dari Mesir ya, dan sebagian didasarkan pada Injil masa kanak-kanak Yesus menurut Thomas dan Proto-Evangelium Yakobi. Hanya ada 2 manuskrip yang masih ada yang sekarang ya. Ini berasal dari tahun 1299 Masehi dan abad ke-15 atau 16 dalam bahasa Arab. Mereka disalin di wilayah Irak Utara dan menunjukkan pengaruhnya di dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan cerita dongeng di dalam Quran ini ada yang aneh, teman-teman. Quran surah Maryam ya, Quran surah 19 ayat 30 sampai 31. Ketika Maryam menunjuk kepada baby Isa ini, mereka berkata nih, orang-orang Yahudi katanya ya, bagaimana kami bisa berbicara dengan anak bayi ini yang masih dalam ayunan, masih kecil, belum bisa ngomong, baru lahir dia. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia telah memberiku kitab dalam kurung Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Muhammad saja butuh waktu sampai usia 40 tahun untuk menjadi seorang nabi ya. Dia berusia 40 tahun ketika menerima wahyu pertama, konon katanya demikian, dan butuh sekitar 23 tahun sampai wahyu itu selesai. Tapi di Maryam 19 ya, ayat 30 sampai 31 ini dikatakan bayi yang baru lahir ini, Isa ini konon sudah menyatakan dia telah memberi saya kitab ya. Ini bentuk lampau, jadi sudah diberi kitab. Menurut Anda, kapan Isa ini menerima bukunya? Apakah dia telah menerima kitab itu saat berada di dalam kandungan, bahkan sebelum Isa itu lahir? Sekarang kita lihat nih, Quran surah Maryam, Quran surah 19 ayat 33 sampai 36. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini harusnya perkataan Isa, ya. Itulah Isa putra Maryam. Harusnya di sini adalah perkataan kebenaran atau the saying of truth ya, dan mereka ragukan kebenarannya. Jadi Isa putra Maryam itu adalah kalimat Allah yang benar ya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Nah, ini yang dikatakan di Quran surah Maryam. Tiba-tiba di sini Allah menyangkal ya, dia tidak punya anak ya. Jadi ini adalah sesuatu yang membingungkan di dalam Quran. Sekarang kita lihat lagi kisah dongeng lainnya di dalam Quran. Quran surah Ali Imran ya, Quran surah ketiga ayat 49. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu dari tanah ia berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman. Sekarang kita lihat dari mana kisah dongeng ini berasal. Kisah dongeng Yesus membuat dari tanah liat seekor burung ini berasal dari Injil Apokrifa menurut Thomas. Injil masa kanak-kanak Yesus menurut Thomas di Israel ya, atau Thomas orang Israel. Dikatakan di situ, dan setelah membuat tanah liat yang lembut, dia membuat dari situ 12 burung pipit.
Injil Thomas ini juga dikenal sebagai Injil Koptik Thomas. Ini adalah Injil perkataan non-kanonik. Buku ini ditemukan di dekat Nag Hammadi di Mesir pada bulan Desember 1945 di antara sekelompok buku yang dikenal sebagai Perpustakaan Nag Hammadi. Para ahli berspekulasi bahwa karya-karya itu dikuburkan sebagai tanggapan atas surat dari Uskup Athanasius yang menyatakan kanon kitab suci Kristen yang ketat ya sudah ditutup pada waktu itu, ya. Injil pseudo Thomas atau Injil palsu Thomas ini adalah hasil rekaan orang lain yang mengaku sebagai Thomas, ya. Namun sebenarnya bukan Thomas murid Yesus. Injil yang tidak bertanggung jawab ini ditulis kira-kira sekitar abad keempat, ya, tahun 320-an, sehingga tidak mungkin ditulis oleh murid Yesus pada waktu itu sudah meninggal semua, ya. Rasul Yohanes itu meninggal kira-kira tahun 90-an. Dalam Injil ini termuat, ya, konon kanak-kanak Yesus ketika berusia 5 tahun sedang bermain-main di gerbang jalan. Dia mengumpulkan air yang kotor dan dibuatnya menjadi jernih, dan dilakukannya hanya dengan satu kata, dengan berfirman saja. Jadi diambilnya sebagian tanah itu dan dibuatnya 12 bentuk burung-burung. Padahal hari itu adalah hari Sabat ketika Yesus melakukan itu. Bersama dengan dia, banyak anak-anak kecil bermain-main sampai ada seorang Yahudi yang mengetahui apa yang diperbuat Yesus pada hari Sabat. Maka pergilah orang Yahudi itu kepada Yusuf dan berkata, "Lihat anakmu. Dia bermain-main di genangan air dan mengambil lumpur tanah dan dijadikannya 12 burung. Padahal perbuatan itu jelas melanggar kesucian hari Sabat." Lalu datanglah Yusuf ke tempat di mana Yesus bermain-main sambil berteriak, katanya, "Mengapa kamu membuat semua hal ini pada hari Sabat, hari yang melarang kita mengerjakan sesuatu?" Maka Yesus melepaskan dari tangannya satu demi satu bentuk burung-burungan itu dan berkata, "Pergilah." Maka terbanglah dan menjadi burung sungguh-sungguh. Tercenganglah orang Yahudi itu ketika melihat semua kejadian itu, dan ketika ia meninggalkan tempat itu dan dikabarkannya semua yang telah dilakukan oleh Yesus. Jadi Injil palsu Thomas ini menceritakan bayi Yesus atau anak-anak Yesus ini sakti, ya, bisa menciptakan burung. Diceritakan kalau ada temannya pada waktu itu berbuat jahat kepada dia, kemudian Yesus berkata, "Kamu jadi lumpuh," gitu, ya. Temannya tuh tiba-tiba ambruk, lumpuh dan hampir mati. Jadi sakti gitu. Yesus itu sakti sekali dengan kata-katanya pada waktu masih kecil. Tapi jelas saja kita tidak mempercayai hal-hal seperti ini, ya teman-teman, karena ini merupakan Injil palsu yang tidak diterima oleh gereja. Tapi kenapa bisa masuk cerita ini di dalam Quran? Sekarang kita lihat kisah Maryam, Ibu Isa versi Quran. Sekarang kita mau lihat kisah kelahiran Maryam, ya, ibu daripada Isa Al-Masih ini di dalam Quran, yang mana tidak dicatat di dalam Injil kita, tetapi dicatat di dalam Injil-Injil palsu, dongeng-dongengan lainnya. Kita lihat Quran surah Ali Imran, Quran surah ketiga ayat 35 sampai 36. "Dan ingatlah ketika istri Imran berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernasar kepadamu, apa dalam kurung janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui.' Maka ketika melahirkannya dia berkata, 'Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk.'" Jadi jelas di sini Muhammad itu salah sejarah, ya. Dia mengatakan istri Imran itu melahirkan Maryam, ibunya Isa, ya. Maryam di sini saudara Harun, dan Musa ini bukanlah Maryam, ibunya Yesus, ya. Bukanlah wanita yang sama. Ini adalah kesalahan sejarah yang paling fatal di dalam Quran. Cerita mengenai kelahiran Maryam ini tidak ada di dalam Injil atau kitab kita, tetapi tertulis di dalam Injil-Injil palsu, ya, antara lain di dalam Injil Proto-Evangelium Yakobi ini. Pasal 1, 2, dan 5. Dikatakan di dalam catatan, ke-12 suku Israel adalah Yoyakim dan istrinya Ana. Jadi ini adalah ayah dan ibu daripada Maryam menurut, ya, Injil palsu ini. Dan hari-hari yang telah digenapi, Ana dimurnikan dan memberikan payudara kepada anak itu, jadi menyusui anak itu dan memanggil namanya Maria. Injil Yakobus atau Proto-Evangelium Yakobi ini adalah Injil masa kanak-kanak abad kedua, ya, yang menceritakan tentang konsepsi, kehamilan, dan kelahiran ajaib perawan Maria, asuhan dan pernikahannya dengan Yusuf, perjalanan pasangan suci ke Bethlehem, kelahiran Yesus, dan peristiwa segera setelahnya. Ini adalah pernyataan paling awal tentang keperawanan
abadi Maria, yang berarti keperawanannya tidak hanya sebelum kelahiran Yesus, tapi selama dan sesudahnya. Dan meskipun dikutuk oleh Paus Innocentius I pada tahun 405 Masehi dan ditolak oleh dekrit Gelasian sekitar 500 Masehi, tapi Proto-Evangelium Yakobi ini menjadi sumber yang sangat berpengaruh untuk Mariologi. Sekarang kita baca lagi Quran surah Ali Imran ya, Quran surah ketiga ayat 37. Maka dia dalam kurung Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Jadi Maryam ini dikatakan dipelihara ya oleh Zakaria. Ini sesuai dengan Proto-Evangelium Yakobi yang tadi kita baca ya. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, ya, katanya kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Hal ini tidak wajar ya, karena wanita itu tidak diserahkan di dalam bait suci, hanya anak laki-laki saja. Nah, sumber cerita bahwa Maria itu dirawat oleh Zakaria, ya ini berasal dari Injil palsu, Injil Proto-Evangelium Yakobi pasal yang ke-8. Dan Maryam ada di bait suci Tuhan, dia dirawat seperti burung merpati dan menerima makanan dari tangan malaikat, dikatakan di situ. Ya, ini sejalan dengan apa yang ada di dalam Quran. Sekarang kita baca Quran surah Al Imran, surah ketiga ayat 44. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Dari mana cerita mengenai Maryam ini diundi? Sekali lagi kita melihat kesamaan kisah di dalam Quran dengan Injil palsu Yakobi atau Injil Proto-Evangelium Yakobi pasal yang ke-9. Dikatakan Yusuf mengambil tongkatnya terakhir dan lihatlah seekor burung merpati keluar dari tongkat dan terbang di atas kepala Yusuf. Dan imam berkata kepada Yusuf, "Kamu telah dipilih dengan undian untuk menjaga perawan Tuhan." Ya, jadi mereka memanggil beberapa duda-duda ya di Israel pada waktu itu katanya. Dan ketika diundi, maka Yusuf ya yang terpilih untuk menjaga perawan Maria ini. Dan sekarang yang paling fatal teman-teman dari semua ayat yang ada di dalam Quran mengenai kisah Isa Al-Masih versi Arab ini adalah Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 157. Dan dalam kurung kami hukum juga karena ucapan mereka, ya padahal kami hukum juga ini nggak ada ya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Kalau orang Yahudi mengakui itu adalah Al-Masih dan Rasul Allah, bagaimana mereka bisa membunuh Yesus ini? Ya, ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat aneh ya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh katanya adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa itu selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu dalam kurung siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Hal ini nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya, mengenai cerita dongeng bahwa siapa sih yang diserupakan oleh Isa ini. Pandangan bahwa Yesus itu hanya tampak disalibkan dan tidak benar-benar mati, ini sudah ada ya lebih dulu sebelum Islam dan ditemukan di dalam beberapa Injil palsu atau Injil apokrifa. Irenaeus di dalam bukunya Against Heresies atau menentang bidat-bidat menggambarkan keyakinan Gnostik yang sangat mirip dengan pandangan Islam. Dikatakan ya ini adalah Injil-Injil palsu ya. Dia sendiri tidak menderita kematian, tetapi Simon seorang dari Kirene dipaksa memikul salib sebagai penggantinya, sehingga yang terakhir ini diubah rupa olehnya, sehingga dia dapat dianggap sebagai Yesus disalibkan karena ketidaktahuan dan kesalahan, sementara Yesus sendiri menerima rupa Simon. Dan Yesus berdiri di dekat mereka, menertawakan mereka. Karena dikatakan di sini Yesus ini kekuatan inkorporeal, jadi mereka itu meninggikan, nggak mungkin nih Yesus ini ke Allah kenapa disalib ya. Jadi mereka mengatakan ini yang disalib pasti Simon dari Kirene nih, diubah rupanya ya. Dikatakan Yesus adalah kekuatan inkorporeal dan nous atau pikiran dari Bapa yang belum lahir.
Dia mengubah dirinya sesuka hatinya, dan dengan demikian naik kepadanya yang telah mengutusnya, mencemooh mereka sejauh dia tidak bisa ditahan dan tidak terlihat oleh semua orang. Ini ada di dalam bukunya ya, Against Heresies, buku 1 bab 24 bagian 40. Sampai di sini teman-teman, kita melihat bahwa Quran ini mix ya, mencampur kisah-kisah dongeng ya, dan dimasukkan di dalam yang mereka sebut sebagai kitabnya Tuhan dan firman-Nya Allah. Tetapi kita melihat tidak mungkin firman daripada Allah yang sejati ini diambil dari kisah dongeng-dongeng palsu seperti ini. Sampai jumpa pada Islamologi seri 4 berikutnya. Salam. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman? Saya percaya teman-teman telah mendapatkan poin-poin yang begitu luar biasa. Poin-poin yang dapat mengembangkan wawasan, poin-poin yang dapat memberikan kita kekuatan untuk memberi hak jawab ketika ada oknum mualaf atau para ustadz yang menyatakan bahwa Isa alaihissalam standar Quran itu Yesus Kristus dalam Alkitab. Ya, saya terus garis bawahi, walaupun penggunaan nama Isa Al-Masih ini bisa dipakai siapa saja karena berkaitan dengan budaya, tetapi Isa alaihissalam menurut standar Quran, cerita Quran itu tidak sama dengan Yesus yang ada di Alkitab. Clear. Dari sejarah, dari silsilah, dari seluruh seluk-beluk hidupnya tidak sama. Walaupun misalnya bisalah dimiripkan sedikit bahwa Isa standar Quran itu membuat mujizat gitu kan, tapi kalau dilihat secara detail itu berbeda dari silsilah sampai kematiannya. Oke? Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, jangan mudah dibodoh-bodohi ya. Jadi ketika para ustadz, para mualaf, apalagi yang misalnya mereka yang ngaku latar belakang Islam, latar belakang Kristen, lalu mualaf langsung menjadi ustadz, mereka lihat tuh pasti mencocokologi, mempatenkan ilmu mereka dengan cara, oh apa yang ada di Quran itu ada di Alkitab. Supaya apa? Orang-orang Kristen yang tidak pernah baca Alkitab pasti kebingungan tuh. Oh iya, ternyata ada. Tidak ada persamaan itu. Apalagi nama Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Oke? Semua sudah tertera, dan di zaman internet, di zaman YouTube ini Anda boleh belajar dengan luar biasa, dan ini bukti valid dan kredibel. Ada sumber-sumbernya yang bertanggung jawab untuk membuktikan kepada kita, untuk mencerdaskan seluruh jemaat tentang keyakinan kita yang begitu luar biasa. Jangan sampai dibarengi dengan kemalasan ya. Saya berharap teman-teman boleh membagikan ini. Bagi para pendeta juga, jangan malas membagikan tentang perbedaan ini supaya tidak mudah diombang-ambingkan, karena saya yakin bahwa tidak seluruh jemaat itu membaca Alkitab dengan teliti, dengan baik. Nah, disinilah tugas para pendeta, para hamba Tuhan, para apologetik, membagikan yang baik ini untuk mereka. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, cerdaskan diri kita dan cerdaskan orang lain. Jangan sampai Anda mualaf atau berpindah keyakinan karena Anda tidak menonton YouTube para apologetik atau membaca Alkitab. Lalu ketika Anda mualaf lalu menjelek-jelekan kekristenan, oh ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Karena sudah sangat sangat banyak oknum-oknum mualaf yang seperti itu, yang ketika di Kristen tidak tahu apa-apa, ngaku-ngakunya pastor, ngaku-ngakunya pendeta, ngaku-ngakunya pekerja gereja, pengakunya majelis, ternyata tidak tahu Alkitab sama sekali. Akhirnya pindah keyakinan. Setelah pindah keyakinan langsung labelisasi mereka itu luar biasa. Lalu mereka mengajar, lalu menyamakan, lalu orang-orang Kristen tidak tahu apa-apa. Iya gitu. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi penting bahwa apa yang tertulis di Alkitab tidak sama dengan apa yang tertulis di Al-Quran, khususnya yang vital mengenai Yesus Kristus. Sampai di sini paham? Jadi mari kita belajar sungguh-sungguh. Berbeda bukan berarti harus berpisah, berbeda untuk menghormati. Kalau kamu tidak yakin dengan keyakinanmu, berdoa sungguh-sungguh, tanya Tuhan sungguh-sungguh, dan lihat bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi seluruh umat manusia, bukan hanya Kristen, seluruh umat manusia, yaitu Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa.
Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.